Ayat yang antum sampaikan ini benar, tapi yang antum tuduhkan ini menyimpang ya. Jadi antum ini menggunakan dalil benar, tetapi bukan untuk yang tepat penggunaan. Ya, apa ya? Kalau saya membuat penggambaran begini ya, antum mungkin menggunakan pisau untuk kejahatan. Padahal pisau ini diciptakan awalnya untuk yang bermanfaat, untuk kebutuhan orang di dapur, untuk kebutuhan orang misalnya apa, kalau orang Sunda itu ngaraut ya, ngaraut itu misalnya membuat bambu-bambu pagar atau memperhalus kayu-kayu ya. Nah, tapi disalahgunakan untuk membuat kejahatan, menganiaya orang lain pun bisa. Dalil tersebut benar, menyembunyikan ayat itu diancam ya, menjual ayat benar. Tetapi antum tuduhkan Syiah sesat dan mengkafirkan semua istri Nabi. Coba antum ngomong apa referensi, secara referensi mana yang Syiah bisa antum tuduhkan demikian ya. Syiah itu mengikuti jalur keluarga Nabi ya. Keluarga Nabi ini yang paling dekat dengan Nabi secara dalam dalam perhatian Allah ataupun dalam ya dalam pandangan Allah lah ya. Itu yang paling dekat itu 5, dinamakan Ahlul Bait ya. Kalau secara terminologi Ahlul Bait itu ya banyak, seperti yang dokter Adiani pernah katakan, semua yang tidak menerima zakat itu Ahlul Bait. Bolehlah secara terminologi, tapi secara etimologi, secara yang dikehendaki oleh Allah, Ahlul Bait itu ada 5, yaitu yang oleh Nabi dikerubungkan kain ya, yang dinamakan hadis kisah ya, yaitu hadis Nabi saat mengerubungkan kain. Kisah ini kain. Itu ada Imam Ali, ada Fatimah, ada Imam Hasan dan Imam Husain, anak-anaknya saat itu masih kecil ya. Nah, Imam Ali dan ibunya Fatimahnya ya udah jadi orang dewasa. Nah, Nabi mengerubungkan. Ya, Nabi mungkin sudah menjelang kakek-kakek ya. Nah, Nabi mengerubungkan, oleh Nabi itu dengan kain. Nabi mengatakan, hada ahlul baiti, inilah ahlul baitku, kata Nabi. Saat itu disaksikan oleh Ummu Salamah, istrinya Nabi ya. Ini salah satu istri Nabi. Nah, Syiah menghormati kepada Ummu Salamah, tidak mengkafirkan. Nah, yang antum tuduh mengkafirkan siapa? Hafsah dan siapa dan Aisyah. Kita tidak mengkafirkan kepada mereka, tapi tidak juga mengatakan mereka itu mulus semuanya benar terus. Tidak ada dalam Quran menjamin mengatakan bahwa walaupun istri Nabi, pasti mereka itu sama sekali tidak pernah bersalah. Dan ini dicontohkan sama istri-istri Nabi yang terdahulu. Bagaimana istri Nabi yang Nabi Lut pun itu disiksa bersama kaumnya, Nabi Lutnya selamat. Bagaimana juga istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh pun istrinya pun tenggelam. Nabi Nuhnya selamat dalam perahu ya. Jadi jangan mentang-mentang punya reputasi atau punya predikat sebagai istri Nabi pasti benar, tidak ya. Nah, kalau soal Hafsah dan Aisyah kita tidak menuduh juga pasti salah, tapi mereka ada salahnya. Soal ke neraka, ya Allahu alam, Allah lah yang di sana. Cuman dalam hadis Bukhari itu yang Pak siapa Pak Jaga Sukomseri mengatakan proses terjadinya Nabi akan menyampaikan wasiat ya. Dalam hadis Bukhari yang saya pernah mendengar penjelasan dari Ustadz Fat itu saat itu dihadiri oleh orang-orang yang saat itu Imam Ali tidak ada ya, Fatimah pun sedang tidak ada. Imam Ali dan Fatimah kan suami istri, jadi mereka mungkin sering bersama. Imam Ali tidak ada, Fatimah pun tidak ada. Nah, Nabi saat itu sedang menjelang wafat. Yang ada memang Aisyah saat itu.
Nah, Nabi itu mau berkehendak menyampaikan wasiat. Tidak uh, sulit itu dihalangi oleh Abu Bakar. Jangan didengar, katanya Nabi. Nabi itu sedang mengigau. Jadi Abu Bakar berani mengatakan Nabi ini mengigau atau meracau atau sedang ngomong yang ngelantur karena kondisi sakitnya. Padahal ini Nabi. Nabi ini tidak akan di posisi demikian, akan dilindungi oleh Allah ya. Nabi itu meminta, kesinikan tulisan, aku akan menulis wasiat. Sudah, jangan diberi, katanya permintaan Nabi. Nabi itu memang sedang meracau karena Abu Bakar ini Umar saat itu memang paham apa yang ditulis Nabi, yaitu wasiat yang menjelaskan 12 imam setelahku. Tidak dikehendaki karena memang sudah diniatkan oleh Umar ini bahwa kekhalifahan setelah Nabi ini akan mereka ambil alih. Jangan sampai orang-orang itu menghalangi tujuan mereka, ya. Nah, karena kan Nabi sudah menjelaskan Imam Ali yang harus menjadi penerusku. Umar ini sudah merencanakan, jangan Imam Ali, harus ada bagian aku dong. Itu. Inilah yang dikehendaki oleh Umar saat itu. Di hadis Bukhari itu ada menjelaskan bahwa Umar ini menghalangi Nabi mau menyampaikan wasiat tersebut. Bahkan dalam keterangan Bukhari kabarnya ini ya, mungkin yang lebih tahu Bukhari boleh disingkap dibuka lah ya. Mungkin Ustadz Romli ini sering rajin dan pandai membaca bahasa Arabnya. Coba kalau punya kitab Bukhari, buka itu kejadian Nabi saat menjelang wafatnya ini ya. Nah, itu kabarnya Nabi itu diberi obat. Nabi melarang, jangan diberikan padaku. Dipaksa katanya. Kalau nggak minum obat nggak sembuh. Padahal obat itu bener obat, atau mungkin obat itu walaupun obat, tapi kalau tidak mengobati malah menjadi racun, bisa jadi. Karena Nabi setelah diberi obat tersebut bukannya makin sembuh, makin lemah badannya. Dan saat Nabi itu di antara siuman, di antara Nabi itu sadar, kemudian pingsan lagi. Di saat sadarnya Nabi mengatakan, Nabi itu menegur, bukankah sudah kukatakan, jangan kau paksa aku meminum obat ini, kenapa kau berikan juga padaku? Inilah ya. Jadi kejadian pemaksaan memberikan obat kepada Nabi ini bagaikan seolah-olah meracuni Nabi. Kita tidak menuduh, tapi seolah-olah. Karena apa? Karena faktanya Nabi bukan makin sembuh. Ya, dan Nabi akhirnya sampai wafatnya. Ini ya. Jadi pemberian obat pada Nabi saat itu pun Nabi pun sudah tidak menghendaki dan Nabi sudah melarang. Tidak ditaati perintah Nabi saat itu sama mereka yang ada di situ. Nggak ada Imam Ali dan Fatimah saat itu, ya. Nah, mereka memaksakan obat kepada Nabi karena orang sakit kalau nggak dikasih obat tidak akan sembuh. Tetapi nyatanya bukan sembuh Nabi, semakin melemah dan akhirnya Nabi wafat, puncaknya di hari Senin tersebut, ya. Nah, hari Kamisnya ini pemberian obat mungkin beberapa hari sebelum hari Kamis tersebut. Di hari Kamisnya Nabi meminta mau menuliskan wasiat, dihalangi oleh Umar dengan mengatakan Nabi sedang dikuasai sakitnya. Nabi itu berkata-kata tanpa sadar dengan mengigau. Kok tega-teganya menuduh Nabi mengigau, ya? Nah, akhirnya Nabi murka, Nabi mengusir. Tapi saat diusir diturut. Pergi kalian semua, kata Nabi. Disuruh pergi, nurut mereka. Sedangkan pada saat Nabi meminta mau menuliskan wasiat, mereka menolak. Dengan kata-kata Nabi sedang ngelantur. Tapi kalau Nabi mengusir, mereka nurut. Artinya apa? Artinya mereka kontroversi. Kalau Nabi memerintah hal yang mau menulis wasiat ditolak, kalau Nabi memerintah kalian pergi, mereka nurut. Ya, nah sampai akhirnya Nabi wafat hari Senin ya. Tapi sebelum wafat, ya tulisan wasiat itu masih sempat disimpan oleh Imam Ali itu ya, yaitu mengenai 12 khalifah setelah Nabi. Nah, kalau kata Pak Jaga Sukma, yaitu menjelaskan ada lagi wasiat untuk Al-Yamani. Saya nggak tahu di sini. Yang saya tahu sih sampai 12 saja ya. Sampai Imam Mahdi itu yang terakhir. Nah, sekarang
antum di sini menuduh ataupun menyebutkan Syiah itu mengkafirkan semua sahabat Nabi, semua istri Nabi ke neraka. Tolong saya minta referensinya. Jangan antum ini membuat tuduhan tanpa dasar referensi atau tanpa dasar bahwa hal itu benar adanya. Kalau tanpa dasar bahwa hal itu benar adanya, antum ini dari mana? Kalau hanya dari mendengar, antum berarti korban juga fitnah. Kalau antum sendiri menciptakan pemahaman ini, berarti antum sendiri yang memfitnah. Antum tadi mengatakan bahwa ustadz-ustadz itu sudah memfitnah kepada para Islam, ya. Yaktumuna bi ayatihi gitu, menyembunyikan ayat-ayat Allah tadi itu ya, pakai dalil ayat demikian antum itu ya. Nah, wala tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, pakai ayat-ayat demikian ya. Coba sekarang antum katakan berani memakai ayat Allah tapi digunakan untuk menuduh Syiah bahwa Syiah ini mengkafirkan semua istri Nabi. Nah, coba tunjukkan mana bukti referensi ayat bahwa Syiah ini mengkafirkan istri Nabi. Setahu saya Syiah nggak pernah mengkafirkan istri Nabi, walaupun tidak membenarkan mutlak ya. Kalau istri Nabi saat itu diantaranya ada Hafsah dan Fatimah mungkin ya, ada Hafsah dan Aisyah mungkin ya, ikut mendukung, memaksakan memberikan obat pada Nabi ini suatu sifat yang sebenarnya oleh Nabi tidak disukai. Nah, di situ ada istri-istri Nabi saat itu ya, Abu Bakar, Umar, ya anak-anaknya Aisyah dan Hafsah itu memaksakan memberi obat pada Nabi, tapi nyatanya Nabi bukan tambah sembuh. Ya, apa ini benar obat atau sebaliknya dari obat? Kita tidak tahu. Yang jelas Nabi kenapa semakin melemah dan sampai menemui wafatnya. Nah, ini dipertanyakan. Kenapa Nabi tidak menghendaki diberi obat tetapi dipaksakan memberikan obat? Ya, padahal Nabi ini mutlak ditaati, bukan harus dibantah. Ya, ini satu yang saya tahu ini kabarnya sebelum Nabi wafat ini. Nah, selanjutnya antum menuduh mengatakan kita mengkafirkan. Kalau Aisyah berperang dengan Imam Ali, Aisyah itu pergi dari Madinah ke Kufah. Imam Ali kan sudah pindah di Kufah saat itu. Itu perjalanan bukan dekat. Madinah itu adanya di Arab, Kufah itu adanya di Irak. Jauh antara Kufah dari Madinah ke Kufah ini. Aisyah menunggangi Jamal, menunggangi unta, maka disebut perang Jamal saat itu ya. Dan peperangan itu fakta terjadi. Pada Al-Quran jelas Al-Ahzab ayat 33 memerintahkan kepada istri Nabi ini, waqarna fi buyutikunna, kata Quran. Itu Al-Ahzab ayat 33 itu ayat yang awalnya. Diamlah di rumah istri Nabi ini. Kenapa diam di rumah malah memimpin perang? Ini sudah menyalahi ayat Al-Ahzab ayat 33 tersebut. Apakah istri Nabi yang menyalahi ataupun melanggar dari ayat Al-Quran ini? Kita katakan istri Nabi ini tidak melanggar, faktanya melanggar kan? Ya. Nah, ini istri Nabi sudah melanggar nih Aisyah ini. Kenapa memimpin perang padahal diperintahkan diam di rumah? Ya. Nah, seterusnya lagi. Anda mengatakan kita mengkafirkan istri Nabi, padahal kita menghormati diantaranya kepada Ummu Salamah yang menyampaikan hadis kisah tadi, yaitu hadis saat Nabi menjelaskan mengenai Ahlul Bait. Di situ Ummu Salamah itu meminta, wa ana mahum ya Rasul, aku beserta mereka yang kau kerubungi kain ini. Oleh Nabi ditolak. Anti ala makanik, kata Nabi, kau tetap di tempatmu. Anti alayal khair, kau bagiku ini baik. Walaupun sudah diberi definisi oleh Nabi baik kepada Ummu Salamah ini, tapi Ummu Salamah mau bergabung kepada Ahlul Bait tidak diterima oleh Nabi. Apa sebab? Sebab ini bukan masalah perasaan, tapi ini masalah kehendak Allah. Jadi Ahlul Bait ini orang-orang yang oleh Allah disucikan, orang-orang yang oleh Allah dijamin tidak ada salahnya. Makanya mereka inilah sebagai sumber rujukan kita melihat dalam agama ini untuk mengikuti. Itu perintah dari Allah yang penyampainya itu melalui nabinya ini. Jadi kita ini harus tahu agama ini bersumber dari mana, dari Ahlul Bait tersebut.
Ya, kalau bersumber dari istri-istri Nabi ini tidak punya kualitas orang yang disucikan. Sedangkan mengikuti agama ini harus dari yang disucikan. Karena agama ini turunnya ataupun kehendaknya dari Allah yang Maha Suci. Diteruskannya kepada Nabi yang suci. Untuk selanjutnya yang menjaganya pun orang-orang yang disucikan. Bukan orang-orang yang tercemar dengan kesalahan-kesalahan. Tapi orang yang terjamin tidak ada salahnya, inilah sebagai penjaga agama. Nggak bisa agama itu dibebankan kepada orang yang tidak punya kesucian, dalam arti bisa menyimpang. Kalau mereka ini nggak akan menyimpang, lurus terus tingkah lakunya, sehingga kita mutlak mengikuti mereka. Inilah yang dipraktekkan oleh Syiah, mengikuti orang-orang yang suci, yaitu siapa? Para ahlul bait, ya, para itrah Nabi, orang-orang yang dijamin oleh Al-Ahzab ayat 33 di ayat yang terakhirnya itu, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki membersihkan kesalahan-kesalahan dari kalian ahlul bait dan membersihkannya itu sebersih-bersihnya. Jadi hanya ahlul bait yang suci. Selain ahlul bait nggak ada yang suci. Nah, kalau ahlul bait yang suci, inilah sebagai rujukan untuk diikuti. Kenapa sekarang Syiah memakai jalur ini? Antum katakan mensesat-sesatkan ataupun mengkafirkan istri Nabi. Kita bukan mengkafirkan istri Nabi, kita itu mengikuti yang oleh Allah diarahkan. Kita ini taat mutlak pada Allah, tidak tawar-tawar menawar ataupun tidak membantah. Begitu.